Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau terus mengajari kami sikap hati kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja, maka kami sebenarnya memiliki harta karun, baik di bumi maupun di surga. Kami bersyukur Tuhan Roh Kudus untuk penyingkapan dan pewahyuan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hatimu di Mamon apa Tuhan? 2 hari yang lalu Tuhan beri penglihatan orang di neraka. Orang itu telanjang sedang mencangkul tanah, tapi tanahnya batu atau aspal. Dia seharian bekerja mencangkul dan tidak mendapatkan apa-apa. Besoknya hal itu diulang seperti itu lagi dan itulah siksaan neraka kekal. 3 hari ini kita akan belajar tentang hati yang tertuju kepada Mamon atau Tuhan. Firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 20-21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan kara tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Coba cek sekarang, hartamu itu Tuhan atau uang, saldo bank, rumah, mobil, dan fasilitas dunia. Jika hartamu itu Tuhan, maka surga milikmu. Jika hartamu itu mamon, welcome neraka. Tidak semua orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Karena ayatnya jelas, mulut mengaku, hati percaya. Mulut saja ngaku tapi hatinya mamon, maka neraka. Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. KKS, hal yang mengejutkan adalah Tuhan memberitahu siapa orang yang mencangkul di neraka tersebut. Tuhan kasih tahu namanya jelas. Saya sampai gemetar mendengarnya, dan memang kehidupan orang tersebut isinya hanya memperbincangkan uang, bisnis, materi, dan buah kehidupannya adalah gampang marah, tersinggung, sakit hati, baper. Saudaraku KKS, firman itu ya dan amin. Masih berkeraskah kita berfokus pada mamon? Saya akan kasih lihat ayat-ayatnya lebih jelas. Jika hatimu melekat kepada Tuhan, sebenarnya kita punya harta karun. Matius 13 ayat 44-46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kalau kita sudah menemukan Tuhan Yesus, kita sudah tidak khawatir lagi tentang hal-hal duniawi, karena Tuhan Yesus itu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak hanya kehidupan yang pas atau minus, tapi limpah. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 13, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Pengkhotbah 5 ayat 14, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Bagaimana sikap hati kita yang benar untuk benar-benar memutuskan bahwa harta kita itu Tuhan? 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin,
untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jika hati seseorang melekat kepada Tuhan Yesus, artinya dia punya harta karun dan surga tempatnya. Sebaliknya, jika hati orang melekat pada harta duniawi, artinya dia tidak punya apa-apa dan ujungnya neraka. Kami bersyukur buat penyingkapan dan pewahyuan firman-Mu ini Tuhan. Meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.